F XI track theta berarti sama dengan perkalian dari seperakar 2pi E pangkat min setengah XI minus theta kuadrat. Jadi yang diingat adalah E pangkat A kali E pangkat B adalah E pangkat A plus B. Jadi ini menjadi sama dengan seper-2pi berpangkat N per 2 E pangkat min setengah perkalian menjadi jumlahan kan, sigma XI minus theta kuadrat. Sama dengan 2pi pangkat N per 2 E pangkat minus setengah. Jadi kalau eksponensial ini kalau perkalian menjadi jumlahan. Jadi eksponensial itu kalau perkalian itu menjadi apa? Di sini kan perkalian ini. Eksponensial itu menjadi jumlahan di sini kan. Nah, kuliah dari tayangan kemarin itu kalau yang sudah kita buktikan secara detail dengan fungsi pembangkit momen, kalau XI normal mu sigma kuadrat, maka X bar-nya adalah eksak distribusi normal minnya mu variansinya sigma kuadrat per N kan gitu. Ya, jadi di sini kita kan harus mencari pembagian antara fx theta, ini sudah kita hitung di sini. Tinggal mencari distribusi dari tx. Jadi di sini kita punya kandidat itu kan calon ya. Kandidat itu Tx sama dengan X bar. Nah, X bar-nya itu berdistribusi normal, min-nya theta, variansinya sigma kuadrat per N. Sigma-nya 1, jadi ini seper N. Karena sigma kuadratnya adalah 1. Jadi densitas dari Tx itu di Tx ya, kalau juga tergantung theta kan, itu sama dengan seper akar 2 V sigma seper akar 2 V sigma-nya akan N, jadi ini V. Seper akar 2 V ya, sigma-nya adalah N. Sigma-nya adalah akar N ya, jadi ini menjadi tetap bisa seper akar 2 Vn, karena ini akar N.
seperakar 2 Vn E pangkat min setengah, variabelnya kan X bar, jadi X bar minus theta kuadrat. Jadi fx theta dibagi dengan Q T rek theta sama dengan konstantenya itu kan nggak begitu berpengaruh ya. Ini jadi saya sebut aja konstante karena ini seperakar 2 V dibagi pangkat n per 2 dibagi seperakar 2 Vn itu kan konstan. Jadi tidak memuat variabel. Jadi menjadi E pangkat min setengah sigma xi minus theta kuadrat dibagi dengan E pangkat min setengah X bar minus theta kuadrat. Nah, ini harus dibuktikan independen terhadap theta. Jadi ini harus dibuktikan ini independen terhadap theta. Jadi fx theta dibagi Q T trek theta itu adalah K E pangkat min setengah sigma xi min theta kuadrat dibagi E pangkat min setengah X bar min theta kuadrat itu harus independen terhadap theta. Nah, gimana membuktikannya itu? Ya, sudah saya sering mengatakan bahwa kunci dalam menyelesaikan masalah itu adalah menambah atau membagi. Jadi kalau yang jadi itu kan 0 itu sama dengan apa? A dikurangi A. Kalau 1 sama dengan A dibagi A. Nah, fakta ini yang sering akan membuat kita bisa membuktikan sesuatu. Ya. Membuat kita bisa membuktikan sesuatu. Ya. Ini di sini juga sama. Jadi sigma xi min theta kuadrat, karena di sini ada x bar ya, maka kita tulis menjadi sigma xi min x bar ditambah x bar minus theta kuadrat.
Jadi XI min theta kuadrat sama dengan XI min X bar minus theta kuadrat. Nah, saudara anggap ini sebagai A, ini sebagai B, which sebagai B, menjadi A plus B kuadrat, menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kan, berarti sama dengan sigma XI min X bar kuadrat plus B kuadrat plus X bar min theta kuadrat plus 2 kali XI min X bar min theta. Nah, kan gitu. Jadi ini menjadi A plus B kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat plus 2A kali B. Nah, ini sekarang sigmanya kita masukkan menjadi sigma XI min X bar kuadrat plus sigma X bar minus theta kuadrat plus 2 kali sigma XI min X bar min theta. Nah, ini tidak bisa berubah. Yang pertama sama dengan sigma XI min X bar kuadrat. Nah, X bar min theta itu kan konstan. Nah, kalau jumlahan A itu berarti N kali A. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu, SPP saudara itu misalnya satu semesternya, berapa SPP saudara semester UKT-nya satu semester? 5 juta atau 10 juta atau 7,5? Halo? UKT-nya berapa? Halo? 11, Pak. Oh, 11. Oke, 11 juta. Nah, jadi kalau ada ini yang ikut berapa 17 ya, 17 mahasiswa berarti jumlahan I dari 1 sampai 17 dari 11 juta gitu. Ya berarti berapa hasilnya? Ya 17 kali 11 toh, itu toh jumlah SPP yang dibayar. Gitu. Nah, ini juga begitu. Eksperimen theta itu sama. Jadi kalau jumlahnya N menjadi berapa? N kali X bar minus theta kuadrat. Nah, ini 2 kali sigma XI min bar X bar min theta. X bar min theta kan konstan. XI-nya jalan, berarti X bar min theta boleh keluar kan? Jadi 2 kali X bar min theta sigma XI min X bar. Nah, berarti sigma XI min X bar berarti sama dengan
sigma xi min sigma x bar. Sigma x bar berapa? N sigma xi toh. Jadi ini sigma xi sebanyak n, jadi menjadi berapa? N x bar sama dengan sigma xi minus n sigma xi dibagi n. Jadi ini boleh dicoret, tinggal sama dengan 0. Jadi kalau begitu sigma xi min theta kuadrat sama dengan sigma xi min x bar kuadrat sigma xi min x bar itu 0, tapi sigma xi min x bar kuadrat tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini plus n x bar min n x bar min theta kuadrat. Ini n x bar minus theta kuadrat. Oke, jadi kita kan kalau kita naik ke atas itu sigma xi min theta kuadrat menjadi itu tadi. Jadi kita harus membuat pembagian sigma xi E pangkat min sigma xi min theta kuadrat adalah itu tadi menjadi sigma menjadi sigma xi min x bar kuadrat plus n akar x bar per theta kuadrat. Ini yang mungkin masih harus salah, ini variansinya seper n kan, berarti ini menjadi masih ini harusnya itu dimatikan anunya ya, speakernya ya, yang hidup punya Bapak aja. Min setengah, karena variansinya seper n kan, jadi min setengah n x bar min theta kuadrat. Jadi yang ini menjadi n x bar min theta kuadrat, jadi ini kan menjadi, tadi ini kalau kita naikkan, kita naikkan ke atas, nah ini menjadi E min setengah tadi kan, menjadi ini, jadi kalau kita tulis file new blank. Oke. Jadi kalau kita tulis kembali ini menjadi x theta dibagi q t theta sama dengan k e pangkat min setengah ya. Jadi ini menjadi sigma xi min x bar
min X bar kuadrat, kemudian plus N X bar minus theta kuadrat dibagi dengan E pangkat min setengah N X bar min theta kuadrat. Jadi ini E pangkat min setengah N X bar min theta kuadrat ini boleh kita coret kan? Jadi menjadi K kali E pangkat min setengah sigma XI min X bar kuadrat. Nah, ini kan bentuk yang tidak tergantung theta, independen terhadap theta. Jadi kalau begitu Tx sama dengan X bar statistik cukup untuk theta. Jadi X bar adalah statistik cukup untuk theta. Ya kalau yang dicontoh itu hanya sigma kuadratnya, saya tulis sigma kuadrat saja, tapi kalau untuk hitung-hitung lebih enak yang ini, jadi saya ambil contoh yang ini. Coba contoh untuk Bernoulli. Untuk Bernoulli itu Tx sama dengan sigma xi untuk normal Tx sama dengan X bar. Gitu. Jadi untuk Bernoulli itu Tx-nya sama dengan sigma xi, untuk normal Tx sama dengan X bar. Nah ini gimana? Apakah mereka berhubungan? Apakah X bar adalah statistik cukup untuk Bernoulli? Atau sebaliknya saya bertanya apakah sigma xi itu statistik cukup untuk normal gitu. Karena sebenarnya X bar itu sigma xi dibagi N. Kalau dibagi N tetap atau tidak kan gitu. Ya, jadi ini orang menyebutkannya kemarin kan prinsip itu ada prinsip kecukupan, yang terakhir itu adalah prinsip invarian. Jadi invarian itu dengan begini masih tetap sama atau tidak. Nah itu akan dijawab nanti. Tapi mestinya itu yang disebut dengan mulai dengan apa hipotesa dari satu masalah kan gitu, hipotesa permasalahan kan gitu. Lalu di sini kan kita akan membuktikan sesuatu statistik itu statistik cukup, tapi kita di sini harus kelemahannya apa? Kita harus menduga dulu statistik cukup itu apa. Jadi ini dalam hal ini kelemahannya itu kan kita harus menduga. Ini
Saudara kalau belajar di desain eksperimen ya di dalam kuliah itu kan selalu proses hidup itu iteratif, deduksi, induksi, deduksi, induksi, deduksi, induksi kan gitu. Kita selalu berusaha untuk membuat hidup itu lebih baik kan gitu. Itu saya kira prinsip umum ya. Jadi kalau kita misalnya apa ya saudara smartphone saudara itu kan tiap hari selalu ada perbaikan-perbaikan kan gitu. Jadi makin makin hari itu mesti makin makin baik, tapi tidak pernah ada smartphone yang sempurna gitu ya. Sampai besok kapanpun kan gitu. Coba aja nanti kita lihat berapa tahun kemudian itu nanti pasti tiap ini mesti selalu ada perubahan kan gitu. Dari yang begini sekarang dari 4G menjadi 5G, apa saja yang mesti ada yang berubah kan gitu. Itu selalu proses induksi, deduksi itu selalu berulang ya. Jadi selama di dunia itu selalu masih ada perbaikan. Itu selalu selama kita masih di dunia gitu, pasti tidak ada akhir. Nah, jadi ini sehingga ini harus menduga. Kalau menduga ya susah kan gitu, tidak otomatis. Padahal kita inginnya itu apa? Otomatis kan. Otomatis apa ya namanya bisa mengetahui gitu. Nah, ini yang kita kenal oleh orang statistik yang namanya Lyman dan Chauvet itu menjadi teorema faktorisasi. Jadi ini menjadi kemudian muncul nanti yang disebut dengan teorema faktorisasi. Jadi dalam teorema faktorisasi itu kita tidak mencari tapi otomatis bisa mendapatkan. Jadi kita balik lagi ke ketayangan. Gini bisa kita lihat, ini contoh yang sebenarnya ini contoh yang kita lakukan tadi ya, cuma ini karena ada sema kuadratnya itu nulisnya agak ribet aja, jadi ini saudara bisa lihat. Nah ini yang saya maksudkan tadi, karena kita harus menduga dan juga harus apa namanya, kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya itu otomatis. Jadi misalkan fx theta adalah densitas bersama dari sampel X, Tx adalah statistik cukup untuk theta bila dan hanya bila terdapat fungsi gt theta dan hx theta, sedemikian hingga untuk setiap titik sampel X dan semua parameter theta berlaku fx theta sama dengan gt extract theta hx. Jadi hx-nya itu independen terhadap theta. Jadi ini cara otomatis untuk mendapatkan apa? Statistik cukup. Ya, sebentar ya saya tak kamar kecil dulu.
Baik, jadi ini teorema faktorisasi. Nah, sekarang ini kalau kita terapkan untuk tadi yang sudah kita hitung tadi ya, untuk distribusi normal tadi ya. Jadi, dan ini yang paling penting bahwa penyajian fx theta itu tidak tunggal ya. Jadi penyajian fx theta sama dengan gtx theta hx itu tidak tunggal. Jadi sebagai contoh yang tadi sudah kita yang sudah kita hitung untuk xi itu ini drawnya di mana ini? Jadi untuk xi itu Bernoulli theta. Kan kita sudah menghitung fx theta-nya sama dengan theta sigma xi 1 min theta n min sigma xi. Ya. Ya, ini kan fungsi, jadi ini di sini berapa? Hx-nya sama dengan menulis Hx sama dengan 1. Nah, ini kan merupakan fungsi dari apa? Fungsi dari G sigma xi, G sigma xi theta kan. Ini fungsi dari sigma xi theta. Hx-nya sama dengan 1. Jadi kalau menurut teorema faktorisasi, sigma xi adalah statistik cukup. Ini jadi ini namanya rekalkulasi. Dan ini sudah menjadi sudah menjadi catatan dalam matematika itu kalau kita mempunyai persoalan itu boleh dibuktikan dengan berbagai cara, itu semuanya baik. Bahkan alternatif itu juga satu kontribusi di dalam statistik gitu ya. Jadi kalau saudara nanti misalnya dalam satu tesis itu bahkan sampai disertasi itu ada satu masalah yang bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda, itu juga sudah satu kontribusi. Ya kalau di tesis biasanya datanya lain atau gimana gitu, jadi akan memperkaya data. Itu biasanya begitu. Nah yang kedua tadi kan distribusi normal. Ya, jadi ini tadi kalau xi itu normal mu 1. Ya, kita sudah menghitung f x theta adalah seperakar 1/2 phi pangkat n per 2 e pangkat min setengah sigma xi min x bar kuadrat. Ini mungkin
plus N per 2 X bar ya, min theta kuadrat. Jadi ini yang kita buat sebagai HX, ini adalah nanti G X bar theta kan gitu. Eksponensialnya minusnya masuk ya, minus ke sini gitu. Ini tidak cukup aja. Jadi ini menjadi N per 2 X bar min theta kuadrat. Jadi yang ini menjadi HX. HX-nya boleh aja sampai dengan di sini, ini dengan ini juga nggak apa-apa, karena ini tetap menjadi fungsi X bar theta kan gitu. Jadi tidak tunggal. Jadi ini hanya apa namanya perhitungan kembali yang kita kerjakan tadi itu bisa kita hitung kembali dengan cara teorema faktorisasi. Nah, ini penulisan lagi ya. Jadi sekarang kita lihat kalau fx theta, saya kira ada dua contoh yang di sini, theta x pangkat theta min 1 dan seper theta. Oke, jadi ini saya masukkan lagi saja ke kita kembali ke ini aja ya. Jadi ini kita masukkan ke contoh X itu fx theta sama dengan theta x berpangkat theta min 1. 0 kurang x kurang dari 1 ya. Jadi tetanya positif. Nah, ini berdasarkan sampel random X1, X2, Xn tentukan statistik cukup untuk theta. Di berdasar sampel random X1, Xn tentukan statistik cukup untuk theta. Ya, ini kalau kita menggunakan metode pendugaan seperti tadi, ini tidak otomatis sigma x atau sigma x bar kan, atau x bar kan gitu, nggak bisa. Tapi kalau kita menggunakan teorema faktorisasi akan jauh lebih mudah kan gitu. Jadi gimana caranya? Ini F. Saudara nomor 1 harus bisa menulis distribusi samplingnya. Fx theta. Jadi harus bisa menulis apa distribusi samplingnya fx truk theta.
merupakan perkalian F I theta. Jadi sama dengan perkalian dari theta xi pangkat theta min 1. Jadi sama dengan theta pangkat n. Jadi kalau ini diulang-ulang berarti kan x1 pangkat pangkat theta min 1, x2 pangkat theta min 1, xn pangkat theta min 1 kan gitu. Jadi sama saja dengan semua xi itu, perkalian xi itu dikalikan dengan theta min 1. Jadi sama dengan theta n sigma xi berpangkat theta min 1. Nah, ini sama dengan berapa? Jadi ini sama dengan 1 dibagi sigma xi theta pangkat n sigma xi berpangkat theta kan gitu. Jadi ini kita anggap sebagai Hx ini sebagai G dari sigma xi rek theta kan gitu. Jadi ini sigma xi rek theta. Jadi sigma xi adalah, jadi kesimpulannya sigma xi adalah statistik cukup untuk theta kan gitu. Jadi ini kita lihat. Ya, jadi tadi kalau kita ambil lagi X theta sama dengan theta pangkat n sigma xi berpangkat theta min . Pangkat theta min 1 sama dengan per sigma xi ini theta n theta pangkat n theta pangkat n, kemudian sigma xi berpangkat sigma xi pangkat theta. Jadi ini sigma xi
statistik cukup untuk theta. Penulisan itu tidak tunggal, ini juga bisa ditulis sebagai, jadi penulisan itu tidak tunggal. Dalam arti apa? Jadi ini kalau saya tulis ini sebagai di sini, itu saya tulis X-nya sama dengan 1. Ini yang ininya itu sebagai G sigma XI theta gitu. Jadi G perkalian sigma XI theta. Boleh juga gitu, artinya kalau yang ini kan HX-nya perkalian XI gitu. Ini sebagai G sigma perkalian XI theta. Kalau ini HX-nya 1, ini semuanya sebagai G sigma perkalian XI track theta. Jadi penulisan itu tidak tunggal. Nah, sekarang saudara bertanya, kalau tadi kan sigma XI atau X bar itu yang statistik cukup. Pertanyaannya, kalau sigma XI itu statistik cukup, apakah, jadi ini kan perkalian XI itu statistik cukup. Apakah sigma XI itu statistik cukup, kan gitu. Ya. Ya, jadi saudara mesti harus ingat yang namanya transformasi. Ya. Jadi kalau ini ada sifat dari statistik cukup yang sangat baik, itu adalah namanya sifat invarian. Ada yang namanya sifat invarian. Invarian itu diawetkan ya, kalau bahasa sehari-harinya itu. Sifat invarian. Jadi kalau Tx itu statistik cukup, G itu fungsi satu-satu, maka G Tx itu juga statistik cukup. Jadi sifat invarian. Jadi kalau bapaknya presiden, apakah anaknya presiden? Nah, itu kalau iya itu berarti sifat invarian. Bung Karno itu presiden, Megawati juga pernah jadi presiden. Jadi itu berarti ada sifat invariannya. Bush senior itu presiden, anaknya Bush junior itu presiden. Itu mempunyai sifat invarian namanya.
bapaknya dokter, anaknya dokter, itu sifat invarian. Jadi kalau bapaknya dokter kulit, anaknya dokter kulit itu invarian. Tapi kalau bapaknya dokter kulit, anaknya dokter hewan itu tidak invarian, kan gitu. Jadi kalau yang tadi mudahan, kalau sigma xi itu invarian, seper n kan fungsi satu-satu. Jadi seper n sigma xi berarti menjadi x bar. Gitu. Jadi kalau apa? Kalau saya ambil lognya kan log sigma x perkalian xi itu kan menjadi, jadi kalau saudara sifat log yang utama itu apa toh? AB itu sama dengan log A plus log B, gitu kan? Gitu. Jadi kalau kita punya sigma xi perkalian xi itu berarti kalau saya ambilnya menjadi log apa? Jadi kalau log perkalian xi itu sama dengan, jadi log x1 plus log x2 berarti sama dengan sigma log xi kan gitu. Sigma log xi. Nah, kalau diinverskan itu bisa menjadi xi lagi kan, kalau diinverskan dari log xi diambil e-nya kan menjadi apa namanya? Jadi ini menjadi lognya diambil inverse-nya e kan, inverse-nya itu jadi e dari log xi kan kembali ke apa namanya, kembali ke xi kan gitu. Jadi menjadi, ini menjadi sigma e log xi, jadi sama dengan apa, sigma xi. Jadi dari sini kita lihat bahwa kalau perkalian xi itu statistik cukup, maka sigma xi pun juga statistik cukup. Nah, ini kan kemudian kita, kalau saya kembali ke persoalan dulu itu ya, jadi ada soal gitu. Kemudian buktikan apa namanya, sigma xi, ada salah satu ujian begini ya, sigma xi pangkat seper n itu statistiknya statistik theta. Itu tentukan konvergensinya ya, kalau nggak salah ini konvergensinya. Mudah-mudahan saudara masih ingat. Ada salah yang masuk, yang kuliah dengan saya ya, dengan sendirinya. Yang lainnya nanti bisa apa namanya, mengambil hikmah dari sini. Konvergensinya gitu. Hampir semuanya itu mencari distribusi dari perkalian sigma xi per n. Distribusinya darah ketemu, ya mesti tidak ketemu. Saya selalu mengatakan soal saya itu mesti mudah, cuma caranya mengubah yang mudah itu yang mesti saudara pikirkan gitu. Jadi saudara harus belajar smart itu di situ, harus cerdas itu di situ. Bahkan saya sudah katakan kalau itu diambil lognya itu jadi sifat konvergensi itu tetap invarian kan gitu. Ya sudah, ini diambil lognya aja kan sebenarnya sudah ketemu kan. Kalau saya ambil log dari perkalian xi berpangkat seper n kan menjadi sigma log xi dibagi dengan n. Sudah selesai kan, ini min.
Ini kan min. Nah, konvergensi min kan kita sudah tahu, Weak Wallace number gitu kan. Kalau XI berlaku, maka log XI berlaku, semanya berlaku kan gitu. Jadi hanya nunjuk-nunjuk gitu dan tapi hampir semuanya malah ribut cari distribusi. Nah, ini yang mengakibatkan persoalannya menjadi tidak karu-karuan gitu. Ya, itu yang mesti harus saudara harus smart itu di situ. Jadi transformasi itu penting. Ya, transformasi dalam kehidupan juga penting kan. Jadi misalnya skala Richter itu juga transformasi gitu. Ya, ya. Jadi masih diingat itu. Ya. Bentar ini saya ke belakang lagi sebentar. Ini untuk apa jalan-jalan biar pembuluh darahnya tidak berhenti ya. Sambil saya harus apa namanya ngecopkan apa internetnya. Bentar ya. Sekitar 5 menit.
Ya, ini itu apa namanya, saudara harus apa namanya pinter-pinter untuk mencari transformasi untuk membuktikan satu statistik itu juga statistik cukup. Jadi artinya ya kita dari apa namanya dari teorema faktorisasi kemudian dilakukan apa dilakukan transformasi. Nah, satu contoh berikut itu juga contoh yang standar dalam belajar statistika matematik dan itu tidak mungkin dilakukan dengan pendugaan kan gitu. Tidak mungkin dilakukan dengan pendugaan. Jadi mesti harus dengan menggunakan teorema faktorisasi. Dan ini juga contoh distribusi yang biasanya kalau bahasa politiknya itu kambing hitam. Jadi yang apa-apa itu kalau disalahkan distribusi ini gitu ya. Itu disebut juga distribusi kambing hitam ya. Jadi kalau XI itu seragam nggak tahu ini di X itu seragam dalam interval 0 sampai dengan theta. Fx theta-nya sama dengan Fxi theta Fxi theta sama dengan sepertheta untuk 0 kurang Xi kurang dari theta. Jadi Fx theta menjadi perkalian dari I dari 1 sampai dengan N sepertheta. Nah, 0 kurang dari mana? Jadi yang terbesar itu mestinya juga kurang dari theta kan gitu. Maksimum Xi Xi kurang dari theta. Jadi ini termasuk dalam mengerjakan soal itu saudara harus apa namanya waspada apa yang disebut dengan distribusi reguler maupun apa yang disebut dengan distribusi non reguler. Jadi kalau distribusi reguler itu artinya apa toh? Daerah definisinya itu tidak tergantung pada theta ya, seperti distribusi normal, distribusi eksponensial, Poisson itu. Nah, distribusi yang termasuk non reguler itu seperti ini. Daerah definisinya tergantung pada theta. Eksponensial E pangkat min X min theta itu juga tergantung pada theta. Itu non reguler. Jadi itu penanganannya harus khusus. Saudara mesti harus berpikir penanganan khusus. Jadi ini juga seperti penanganan khusus. Berarti ini maksimum Xi kurang dari theta. Jadi ini sama dengan super theta pangkat N untuk 0 kurang maksimum Xi
kurang dari theta. Jadi mengapa ini perlu penanganan khusus? Karena distribusinya itu non-reguler. Non-reguler itu daerah definisinya tergantung pada theta. Itu maksimum XI kurang dari theta. Nah, ini kan harus ditulis secara keseluruhan, kan tidak boleh ini. Jadi kita akan menulis, saudara kan mungkin sudah mengetahui kalau I ini himpunan A X itu artinya sama dengan 1 kalau X itu anggota A, 0 kalau X tidak menjadi anggota A. Itu namanya apa? Fungsi karakteristik. Ini namanya fungsi karakteristik. Jadi ini kalau gitu ini bisa kita tulis sebagai f x theta sama dengan seper theta pangkat n I, ya kan himpunannya apa toh di sini 0 theta kan gitu, 0 theta dari maksimum x. Jadi ini himpunan A-nya, X-nya adalah maksimum XI. Maksimum XI. Jadi I0 theta maksimum XI. Jadi kalau begitu apa? Jadi Hx-nya sama dengan 1, ini adalah fungsi yang tergantung pada G, yang tergantung pada maksimum XI dan theta. Hx-nya sama dengan 1. Hx-nya sama dengan 1. Jadi kalau begitu di sini statistik cukupnya apa? Maksimum XI. Jadi Tx sama dengan maksimum XI itu statistik cukup untuk theta. Jadi Tx sama dengan maksimum X itu adalah statistik cukup untuk siapa? Untuk theta. Jadi ini yang saudara menjadi perhatian itu apa toh? Kalau distribusinya itu non reguler, saudara mesti harus hati-hati. Di situ saudara harus mencari bentuk distribusinya itu mesti khusus, tidak dengan cara yang biasa kan gitu. Oke, ini saya kira contoh yang penggunaan teorema faktorisasi. Kita bisa kembali ke tayangan. Nah, ini tadi yang apa ya? Yang sudah saya tuliskan ya tadi, biar tidak keluar stepnya. Jadi ini adalah contoh-contoh teorema faktorisasi dan ini. Jadi sebenarnya ini ada di tayangan, tapi ya saya harus kerjakan karena nanti kalau saya baca mungkin saudara tidur kan gitu. Itu
Walaupun sebagian juga harus ada yang saya bacakan gitu. Jadi saudara bisa mengikuti prosesnya karena katanya belajar matematik itu sebenarnya prosesnya gitu. Tidak bisa hanya ngomong aja gitu. Jadi tangan yang bergerak itu bagian untuk bisa mengerti prosesnya, bisa mengerti matematiknya. Nah, kita teruskan ke sebentar. Ini oke bisa. Nah ini kalau statistik yang dua yang multiparameter. Jadi andaikan kembali kalau X1, X2, Xn adalah ID normal mu sigma kuadrat, tetapi tidak seperti contoh di muka, di sini mu sigma kuadrat kedua-duanya tidak diketahui, sehingga vektor parameternya adalah theta tilde, bacanya kan theta tilde, sama dengan mu sigma kuadrat. Sekarang bila menggunakan teorema faktorisasi, setiap bagian densitas yang tergantung dari mu dan sigma kuadrat harus dimasukkan dalam fungsi G. Dari teorema di atas terlihat bahwa densitas tergantung pada sampel X hanya melalui T1 X bar dan T2 X sama dengan S kuadrat sigma XI X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Sehingga G T1-nya itu bisa ditulis sebagai G T1 T2 mu sigma kuadrat adalah 1/2 pi sigma kuadrat minus n per 2 eksponensial minus n T1 minus mu kuadrat plus n min 2 T2 dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Jadi maka dapat dilihat bahwa fx mu sigma kuadrat adalah G T1x T2x trak mu sigma kuadrat hx. Jadi dengan menggunakan teorema faktorisasi, Tx sama dengan T1x, T2x, X bar S kuadrat adalah statistik cukup untuk mu sigma kuadrat dalam model formal di mana mu dan sigma kuadrat dua-duanya itu tidak diketahui. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan keluarga eksponensial. Jadi yang harus saudara perhatikan di sini, keluarga eksponensial itu berbeda dengan distribusi eksponensial. Memang distribusi eksponensial adalah masuk dalam keluarga eksponensial. Ya, jadi keluarga eksponensial itu artinya keluarga yang baik. Jadi artinya di sini itu kita akan menunjukkan bahwa distribusi-distribusi tertentu yang tidak tergantung pada theta untuk daerah definisinya itu sebenarnya bisa dihimpun menjadi satu keluarga yang baik gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa keluarga itu keluarga samawa, sakinah mawadah warohmah gitu ya. Ini dalam statistik disebut dengan keluarga eksponensial. Jadi misalkan kita mempunyai keluarga densitas fx trak theta dengan theta di antara alfa dan beta, dengan alfa dan beta konstanta yang diketahui, alfanya boleh minta terhingga, betanya bisa plus tak terhingga, maka kalau fx theta itu dapat ditulis sebagai hx c theta eksponensial sigma wi theta tix, itu maka S-nya jadi S-nya tidak tergantung pada X dengan sendirinya, ini disebut dengan keluarga eksponensial.
Jadi karena di sini ada faktor eksponensialnya di sini. Jadi ini Hx dan C theta itu boleh bisa dipisahkan gitu. Jadi Hx C theta dipisahkan, kemudian masih dikalikan dengan eksponensial Wi theta Tix itu bisa juga dipisahkan. Dan ini jumlahnya dari I dari 1 sampai dengan K gitu. K-nya itu boleh sama dengan 1 loh ya. Jadi K-nya boleh sama dengan 1. Jadi misalnya W theta Tx itu juga boleh. Jadi orang matematik itu misalnya saudara punya deretan barisan itu ya. Jadi ini yang membedakan orang kalau saudara belajar analisis kan ini ada barisan bilangan atau sequence A1, A2, A3 gitu kan. Saudara bayangkan barisan itu mesti harus berbeda. Kalau statistik itu misalnya saudara punya 2, 2, 2 itu juga barisan. Barisannya sama, jadi satu orang berbaris gitu ya. Itu juga barisan gitu. Tidak harus tidak harus sebanyak tak terhingga, itu tidak. Jadi ini sudah juga merupakan barisan. Itu bedanya matematik sama tidak. Jadi boleh. Jadi di sini juga kalau ini sama dengan K itu artinya boleh K-nya itu juga sama dengan 1. Dan ini nanti kita lihat bahwa ini menyatukan yang discrete dan kontinu. Oke. Jadi S pendukung X tidak tergantung pada theta. WI theta itu fungsi kontinu non trivial dari theta. Jadi contohnya itu distribusi binomial. Jadi di sini nx theta pangkat x 1 min theta berpangkat n minus x. Nah, min x-nya itu kan saya keluarkan sendiri. Jadi 1 min theta berpangkat n, ini theta pangkat x dibagi 1 min theta. Berarti ini jadi ini semuanya di sini adalah theta per 1 min theta pangkat x. Nah, ini sudah fungsi x, ini sudah fungsi theta. Jadi tinggal membuat bagaimana bentuk ini, bagaimana bentuk ini itu menjadi fungsi eksponensial. Nah, saudara akan menggunakan sifat dari E log X itu sama dengan X, sifat itu. Nah, di dalam statistik itu kan bilangan pokoknya itu selalu E. Jadi kalau kita menulis, jadi ini kalau dalam statistik cukup ditulis, jadi dalam statistik ini kan bilangan pokoknya itu selalu E. Jadi kalau saya punya eksponensial log X, itu hasilnya adalah X. Itu. Jadi ini menjadi eksponensial, jadi kalau jadi X itu bisa kita tulis sebagai eksponensial log X. Jadi ini kalau theta per 1 min theta pangkat X bisa kita tulis sebagai eksponensial log theta per 1 min theta pangkat X. Tapi saudara punya sifat lain lagi, jadi kalau saya punya log A pangkat X itu sama dengan X logaritma dari A. Jadi ini X-nya boleh ke sini, jadi eksponensial X log theta 1 min theta. Jadi di sini ini Hx-nya adalah Nx, C theta-nya adalah 1 min theta pangkat N,
W-nya adalah X, W-nya adalah log theta per 1 min theta, Tx-nya adalah X. Jadi ini untuk K-nya sama dengan 1. Untuk K-nya sama dengan 1. Nah, ini disebutkan, jadi Hx-nya Nx, Cx-nya 1 min theta pangkatan, W1 theta-nya log theta 1 min theta, Tx. Contoh yang kedua, jadi ini kan kasus diskret. Sekarang untuk kasus yang kontinu. Misalkan fx mu sigma kuadrat adalah keluarga normal mu sigma kuadrat. Di sini theta tildanya jadi vektor mu sigma. Sehingga fx mu sigma kuadrat bisa ditulis sebagai 1/2 pi sigma eksponensial y pangkat min setengah x min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Ini ditulis biasa x min mu kuadrat sama dengan x kuadrat min 2 mu x plus mu kuadrat. Jadi ini tidak ada perubahan apa-apa, jadi hanya ditulis sebagai x min mu kuadrat sama dengan x kuadrat min 2 mu x plus mu kuadrat. Ini tidak ditambah x bar ya, jadi akan keluar eksponensial min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat eksponensial min x kuadrat per 2 sigma kuadrat min mu x per sigma kuadrat. Nah, ini kalau diteruskan kita akan punya Hx sama dengan 1, C mu theta sama dengan 1/2 Pn eksponensial min mu kuadrat per sigma kuadrat. W1 mu sigma kuadrat per sigma kuadrat, W2 mu sigma adalah mu kuadrat per sigma kuadrat. T1x min x kuadrat per 2 dan T2x sama dengan x. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan kembali menjadi reparameterisasi. Jadi fx mu sigma kuadrat sama dengan hx c mu sigma eksponensial W1 mu sigma T1x W2 mu sigma T2x. Jadi ini keluarga eksponensial dengan K sama dengan 2. Keluarga eksponensial kadang-kadang juga diparameterkan kembali sebagai fx eta sama dengan hx c bintang eta eksponensial eta i theta ix. Di sini hx dan tix adalah fungsi-fungsi yang sama. Seperti dalam bentuk parameter asal 2 dan himpunan ini disebut dengan theta itu adalah reparameterisasi gitu ya. Jadi akibatnya kalau kita mempunyai keluarga eksponensial, kalau x1, x2, xn sampel randomnya, maka fx theta-nya sama dengan hx theta eksponensial ini, Tix sama dengan T1 sigma T1 xi, sigma TKXI adalah statistik cukup untuk theta. Ya.
Ya, saya kira itu untuk hari ini. Ya, saya kira itu untuk hari ini. Jadi kita kita lanjutkan untuk minggu depan, insya Allah di jam dan hari yang sama. Jadi minggu depan insya Allah Rabu jam 10.15 ya. Oke, saya kira. Mas Wira, yang di Mas Wira. Ya, Pak. Ya, gimana ini sudah selesai? Tolong di-absenkan. Iya, nanti saya presentasikan aja nggak apa-apa, Pak? Oke, saya boleh live ya, sama saya juga di-absenkan ya. Ya, monggo para mahasiswa untuk apa namanya absen dengan Mas Wira ya. Yeah. Aku orang absen kue adu sepora lo ya. Nanti minggu depan yang cewek-cewek pada mandi sebelum kuliah lo. Saya aja apa jenenge maca aku kuliah. Jadi nanti mahasiswanya nanti tak lihat satu-satu nanti yang siapa yang mandi atau tidak ya. Tak absen mandi atau tidak. Ya biar Anda sekali-sekali tersenyum lah walaupun masa pandemi gitu ya. jangan terlalu serius gitu. Oke. Minggu depan pada mandi pagi loh ya, sebelum kuliah ya. Ya, siap nggak? Mbak Siska minggu depan mandi loh ya sebelum kuliah. Kemarin ini Pak, lampunya itu Pak. Lampunya kenapa? Mati? Redup Pak, karena belajarnya di kamar. Oh gitu. Ya. Tapi mandi tuh hari ini pagi? Mandi Pak, setiap hari. Oh iya, tapi mandinya jam 12 pagi. Tidak Pak. Sekarang sudah mandi atau belum? Sudah Pak. Oh sudah, oke. Yang lain-lainnya, Mbak Lila ini sudah mandi belum? Sudah Pak. Oh sudah, oke. Ya, jangan lupa lah ya, besok sebelum kuliah mandi loh. Nanti tidak bau juga dari sini. Oke, makasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah.